Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Rahmat Ramadan dengan 3 NIM terakhir 106. Saya akan menjelaskan perangkat input tentang touchscreen ya. Jadi touchscreen itu perangkat input yang ada di laptop, juga paling banyak digunakan di smartphone. Jadi cara kerjanya itu touchscreen itu punya layar kaca atau plastik yang di dalamnya itu dilapisi dengan bahan konduktif, yaitu yang menghantarkan listrik. Nah, ketika kita menyentuh layar, muatan listrik yang ada di dalam itu berubah. Jadi muatan yang berubah itu digunakan untuk menentukan lokasi yang kita pencet. Seperti itu. Nah, touchscreen itu punya keunggulan, yaitu lebih cepat ya. Jadi kita itu bisa langsung memilih opsi yang ada di layar tanpa harus menggeser mouse atau mengetik keyboard begitu. Nah, tapi touchscreen juga punya kekurangan. Kalau misal untuk desain, presisinya itu kurang, jadi tidak bisa akurat seperti itu. Terus untuk perangkat proses, di sini saya akan menjelaskan CPU. Nah, CPU itu ya otak dari komputer ya, prosesor. Nah, saya itu memakai AMD Ryzen 5 2500U ya. Nah, itu bertipenya itu mobile processor. Nah, saya tahu tipenya mobile processor itu karena di sini ada tulisan ini with Radeon Vega Mobile. Nah, jadi tipenya itu mobile processor. Nah, saya ini punya 4 cores ini, 4 cores. Nah, 4 cores ini masing-masing satunya itu menggunakan 2 threads. Jadi totalnya ada 8 threads. Threads itu digunakan untuk memecahkan tugas-tugas yang diberikan. Nah, contohnya itu kayak core 1 kan bisa menggunakan 2 threads. Jadi core 1 itu membuka browser dan membuka pemutar musik seperti itu. Nah, jadi totalnya ada 8 threads, 8 tugas yang bisa saya maksimal 8 tugas yang bisa saya gunakan. Terus di sini ada kode name-nya Raven Rage. Itu saya baca-baca itu nama dari arsitektur generasi pertama dari seri apa ya? Dari seri APU Ryzen Mobile ya. Terus di sini ada teknologi 14 Micro Macro, itu teknologi fabrikasi ya, 14 nanometer ya. Jadi ini tuh semakin kecil ukurannya itu lebih baik dalam penggunaan daya untuk laptopnya, jadi lebih awet gitu. Terus di sini ada lab specification, family, model, stepping, revision, ada instruction. Nah, instruction ini itu sebenarnya itu apa ya? Instruksi. Jadi itu
prosesor ini bisa menginstruksikan apa saja ya. Ini MMX Plus itu digunakan untuk pemrosesan multimedia, lalu SSE sampai SSE 4.2 ini 4A ini itu untuk single instruction multiple data seperti itu. Lalu untuk VMX itu untuk virtualisasi ya. Lalu untuk AES itu untuk enkripsi data, lalu AFX itu untuk operasi matematika, lalu yang terakhir ini FMA3 itu untuk operasi aritmatika. Nah, di sini saya ini punya virtualization, jadi support ya. Laptop saya ini prosesor saya ini support untuk menggunakan dua sistem operasi seperti menggunakan Linux dan Windows seperti itu, namun tidak saya aktifkan. Lalu Hyper Threading ini juga support ya, itu untuk tadi itu untuk core ini bekerja dengan 2 threads per core-nya ya. Lalu bus speed ini kecepatan transfer data, jadi kecepatan untuk membuka aplikasi seperti itu. Ini temperatur, ini suhu dari prosesornya sekarang ya, seperti itu. Oke, lanjut kita ke perangkat output. Di sini saya akan menjelaskan monitor. Nah, saya di sini menggunakan layar LED ya. Saya menggunakan layar LED di mana current resolution ini resolusi yang saya gunakan itu 1536 kali 864 pixel. Nah, untuk work resolution itu resolusi yang sekarang digunakan seperti itu. Terus state enable primary unsafe, monitor wide 1920, monitor height 1080. Jadi sebenarnya ini resolusi maksimal saya itu di layar itu 1920 kali 1080 pixel. Terus monitor BPP 32 bits per pixel itu untuk melihat warnanya. Jadi kira-kira 32 bits per pixel itu bisa menampilkan sekitar 16,7 juta warna. Terus ada monitor frekuensi 60 Hz, itu refresh rate dari layar ya. Jadi setiap 1 detik itu merefresh sebanyak 60 kali seperti itu. Kita lanjut ke perangkat storage. Di sini saya hanya menggunakan SSD, mereknya itu Patriot ya. Jadi storage-nya itu 1 tera. Di sini heads ini saya kurang tahu untuk apa. Kalau tidak salah heads, silinder sama trace itu gimana SSD ini menyimpan data. Nah, terus untuk SATA type ini SATA 3 6.0 GB per second, itu kecepatan maksimal dari transfer datanya.
Nah, di sini juga ada max transfer mode, yaitu 6 GB tadi, dan yang saya gunakan itu juga 6 GB tadi. Nah, terus ada power on count 601 times, itu jadi SSD ini udah saya hidupkan dengan waktu 601 kali gitu ya. Jadi saya menghidupkan komputer itu 601 kali. Terus untuk waktu yang saya gunakan, jadi SSD ini udah bekerja selama 24 hari, seperti itu. Nah, untuk fitur dari SSD ini ada Smart, NGQ, TRIM, sama SSD ya. Smart itu untuk menampilkan kondisi dari SSD, kesehatan SSD-nya seperti ini. Di sini statusnya bagus semua ya. Ya, masih baru soalnya. Oke, lanjut ke perangkat tambahan. Nah, perangkat tambahan ini saya akan menjelaskan tentang flash disk. Jadi flash disk itu biasanya kan digunakan untuk menyimpan data seperti itu. Nah, juga transfer data ya ke antara laptop satu dan ke lainnya, seperti itu, dari HP ke laptop juga bisa seperti itu. Nah, flash disk itu menggunakan teknologi penyimpanan non-volatile. Jadi itu datanya tidak akan hilang walaupun nggak ada daya. Nah, komponen flash disk ini cuma terdiri dari chip flash memori, terus controller dan interface untuk nyolokin ya, USB interface untuk nyolokin ke laptopnya itu. Terus di sini yang saya tahu ada beberapa jenis flash disk juga. Ada yang USB 2.0, 3.0, USB tipe C ya. Nah, bedanya itu kecepatan dari transfer datanya itu. Kalau USB 2.0 itu kalau nggak salah sekitar 60 Mbps per detik, seperti itu. Maksimumnya itu 400-an MB ya, megabyte per detik. Nah, untuk USB 3.0 itu maksimum kecepatannya itu bisa 5 GB per detik atau bisa sekitar 600-an Mbps gitu. Jelas USB 3.0 itu lebih cepat dibandingkan 2.0. Lalu ada juga USB tipe C. USB tipe C ini lebih praktis ya, bisa dicolokkan di HP, di smartphone atau di laptop ya, seperti itu. Jadi memudahkan kita untuk transfer data dari HP ke laptop tanpa harus menggunakan kabel data. Flash disk itu ringan dan kecil kan, tapi kapasitasnya juga besar. Tapi menurut saya untuk menyimpan data yang penting lebih aman menggunakan HDD, karena HDD itu punya piringan magnetik yang tidak punya batas penulisan datanya. Nah, cuma kekurangan HDD kan lemot, seperti itu sih, daripada SSD atau flash disk.
Nah, jadi flash disk juga bisa korup, rusak, tergantung berapa kali kita memakainya, sesering apa, seperti itu. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.